Kami akan coba untuk terus mendekatkan kepada angka itu sambil pada saat yang sama Pak Dolvi, seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui banyak channel. Ada yang transfer ke daerah untuk terutama biaya operasi sekolah, melalui gaji dari tenaga pendidikan, melalui Kementerian Agama yang itu merupakan instansi vertikal dan untuk sekolah-sekolah seperti madrasah, dan juga untuk perguruan tinggi itu baik perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti UIN atau berbagai universitas maupun universitas-universitas di bawah Kementerian Ristek Dikti kalau sekarang menjadi Universitas Pendidikan. Kita masih punya dan untuk kebudayaan dan juga yang kita tingkatkan melalui beberapa kementerian lembaga seperti Universitas Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau Kementerian Dikbud, Ristek Dikti dan Kebudayaan, dan juga dari sisi Kementerian Agama. Masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non-ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga tunjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN, sehingga yang non-ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non-ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan tunjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah, ini kan kita salurkan melalui DAU, kalau Pak Dolvi sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah, kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa, Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa, kalau biaya untuk kuliah, Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan. Sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, Pak Dolvi. Pak Dolvi sekarang mempermasalahkan yang kita taruh di below the line, yaitu yang di bawah pembiayaan. Sebagian memang masuk dalam LPDP, yang di situ akan masuk menjadi anggaran abadi untuk pendidikan tinggi, anggaran untuk pesantren, anggaran untuk kebudayaan, maupun untuk LPDP dan research. Itu kita sudah ada dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang nanti LPDP mengenai program mereka. Kita pun sekarang juga mengadjust dengan menteri-menteri yang baru untuk apakah ada arahan-arahan yang harus ditambahkan atau dipertajam. Mengenai 50 triliun Pak Dolvi tahu betul, itu adalah di satu sisi adalah size dari seluruh belanja, 20% kita alokasikan selain yang sudah clearly allocated melalui KL dan yang kita masukkan ke LPDP, kita mencadangkan sebetulnya karena kita juga melihat kemungkinan total anggaran enggak sebesar yang tadi. Artinya total belanja, total anggaran yang akan dibelanjakan setiap tahun kan Pak Dolvi tadi kami menyampaikan di sini, even Kementerian Keuangan kemungkinan akan menyerapnya 93,7%. Jadi kalau bicara tentang 20% dari total seluruh APBN, kita tahu mungkin bisa bergerak termasuk pergerakan yang berasal yang sering tidak bisa kita kontrol adalah subsidi. Umpamanya kita mengatakan harga minyak 80 ternyata jadinya 74, kursnya berapa. Nah, naik turunnya belanja kompensasi subsidi ini kan menyebabkan size dari APBN-nya menjadi berubah dan oleh karena itu 20%-nya mestinya harusnya kalau konsisten berubah. Yang terjadi selama ini kalau kita pas pendapatan cukup besar seperti tahun 2022-2023 Pak Dolvi,
kami membayar subsidi kompensasi semaksimal yang kita bisa, sehingga PLN Pertamina kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sekarang kelihatannya sehat, ya karena kita membayarnya tepat waktu dan semuanya sesuai. Dan ini menyebabkan belanja kita menjadi besar, maka 20%-nya menjadi besar. Tapi upamanya kita penerimaan seperti hari ini, kita lihat penerimaan kita melambat, kemampuan kita untuk membayar kompensasi mungkin harus dikalkulate lagi, maka size dari belanja menjadi berubah. Jadi Pak Dolfi, memang itu menjadi semacam shock absorber, bukan karena kita tidak ingin membelanjakan, tapi itu adalah bagian dari kita mengelola seluruh APBN kita yang bagian masing-masing ada yang fix, ada yang bergerak. Sehingga kalau bicara tentang 20%, 20% menjadi kita harus mengikuti sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 20% itu, makanya kita sebutkan 20% dalam Undang-Undang APBN harus bisa kita jelaskan. Tapi di sisi lain kita juga mengenali bahwa APBN ini bergerak, sehingga kami membutuhkan semacam shock absorbernya. Itu yang menyebabkan kenapa kami meletakkannya di situ. Nah, Pak Dolfi, kami dengan Presiden Prabowo, kami juga sudah diskusi mengenai hal ini, dan beliau kan sekarang juga sangat detail melihat belanja-belanja ini, dan passion beliau juga karena investment di bidang pendidikan hari ini, entah itu untuk murid-murid, untuk membetulkan sekolah, untuk gizi, segala macam itu cukup besar. Jadi kami menyampaikan selama programnya jelas Bapak, dan memang ada pengampu dan responsible untuk output outcome-nya, kami akan alokasikan di belanja seperti yang Pak Dolfi sampaikan tadi. Kan approach-nya dari masalah strategi pendidikan mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Dolfi gitu ya. Jadi artinya kementerian-kementerian itu kan membuat program dengan berbagai macam pendekatan. Kami, kenapa tadi disebutkan, Kementerian Keuangan yang menentukan, kami kan menentukan amplop besarnya Pak. Walaupun keinginannya banyak, walaupun tadi katakan dibebaskan, saya terus terang nggak pernah menanyakan juga kepada kementerian sebetulnya kalau dibebaskan semua, nanti akan muncul banyak yang dibebaskan siapa? Negeri atau swasta. Kalau seandainya daerah itu ada swasta, apakah dia bebas atau tidak? Itu pasti banyak sekali kemudian komplikasi dari perhitungan itu. Tapi saya ngerti maksudnya Pak Dolfi, ada semacam kebutuhan untuk memberikan pelayanan pendidikan, kan seperti itu. Untuk SD, SMP, SMA, kan mestinya itu dibuat semacam baseline untuk hitungannya. Tapi saya memahami betul yang disampaikan Pak Dolfi, nanti kami coba komunikasikan Pak, karena approach-nya nggak seperti itu.